Halo semua, seperti biasa di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa My Disciple Are Super Strong. Pada episode sebelumnya, Tong-er dan Lu-sing yang berhasil memasuki babak final benar-benar menghajar iblis Sushi sampai dia tidak bisa melawan balik. Melihat iblis tingkat tinggi dihajar seperti itu tentu membuat para penonton sangat senang, akan tetapi ketika Lu-sing hendak memberikan pukulan terakhir, tiba-tiba tombaknya diblokir dan dirinya dihempaskan oleh seseorang yang ternyata adalah Master Shu atau Shu Lao yang tiba-tiba muncul di tengah arena. Melihat pertarungannya begitu menegangkan, orang tua ini ingin bermain denganmu secara pribadi. Mulai sekarang aturan mainnya telah berubah. Selama kau bisa membuat orang tua ini berdarah walaupun itu hanya setetes, maka kau adalah juara turnamen pertempuran iblis ini. Tetapi jika kau tidak bisa, maka semua orang yang berada di sini akan mati, ucap Shu Lao, yang mana itu benar-benar membuat semua orang sangat terkejut. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Shu Lao langsung membuat sebuah pelindung yang mengelilingi arena agar siapa saja yang masuk tidak akan mungkin bisa keluar. Sehingga secara teknis Tong-er dan Lu-sing yang ada di dalam mau tidak mau harus melawan Shu Lao. Lu-sing yang tahu Shu Lao jauh lebih kuat daripada Sushi menyuruh Tong-er untuk waspada. Namun di saat itulah tiba-tiba Shu Lao melepaskan sebuah serangan yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Melihat itu Tong-er langsung menggunakan perisainya untuk memblokir. Tetapi meskipun perisai mampu memblokirnya, karena dorongan yang amat kuat tubuhnya terpental ke belakang. Tak berhenti begitu saja, Shu Lao segera melepaskan serangan lagi yang mana pada akhirnya bisa melukai Tong-er. Memanfaatkan momentum itu, Lu-sing mencoba menyerang dari belakang. Namun hanya dengan menggunakan jari telunjuknya, Shu Lao mampu menghentikan tombak Lu-sing. Kau hanya serangga kecil, ucap Shu Lao saat dia melepaskan serangan yang berhasil menghempaskan dan melukai Lu-sing. Kali ini keduanya benar-benar dibuat babak belur. Namun tak menyerah, mereka mencoba menyerang secara bersama. Lu-sing dari belakang dan Tong-er dari depan. Namun dengan perbedaan kekuatan yang besar, usaha mereka sia-sia karena Shu Lao mampu menanganinya dengan penuh kelonggaran sampai-sampai Lu-sing lah yang tertusuk tombaknya sendiri. Melihat dari atas panggung penonton, Mawe hanya bisa bingung harus berbuat apa karena Yi yang sekarang pergi entah kemana. Sementara itu para penonton mereka mulai panik dan mencoba melarikan diri. Di atas arena, Shu Lao mulai berjalan mendekati Tong-er untuk menghabisinya. Namun di saat itulah Mawe muncul dan berdiri untuk melindungi Tong-er. Ditanya apakah dirinya ingin mati juga, Mawe hanya menjawab, "Aku akan menghentikanmu." Setelah itu dia mulai berpidato yang mana intinya, sekarang mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Dan mereka juga tidak hanya bisa mengandalkan dua gadis kecil yang sedang terluka untuk melindungi semua orang. Karena pada situasi seperti ini, satu-satunya cara adalah bersatu dan bertarung. Hanya dengan kata-kata seperti itu, para peserta lain yang awalnya ingin melarikan diri, pada akhirnya kembali ke arena dan bersatu untuk menghadapi Shu Lao. Melihat itu, Shu Lao menjadi bertambah kesal. Dia bahkan sampai menumbuhkan tanduk iblisnya. Melepaskan sebuah serangan, hanya dengan satu sapuan tangannya dia langsung menghempaskan semua orang yang membuat mereka mengalami luka sebelum bisa menyerang.
Sekali lagi memanfaatkan momentum tersebut, Lu Xing menyerang dengan melempar tombaknya menggunakan teknik Yin and Yang Throw. Namun tentu serangannya sia-sia karena dengan mudah Su Lao bisa menghempaskannya kembali, namun untungnya tidak mengenai Lu Xing. Aku sudah bilang aku akan membunuhnya dulu, kau harus mati nanti. Arena pertempuran iblis ini adalah duniaku, akulah yang membuat aturan di sini, ucap Su Lao sesaat sebelum dia mulai mendekati Tong Er. Tiba-tiba dari samping arena ada sebuah ledakan besar yang membuat semua orang terkejut, apalagi setelah melihat sumber ledakan berasal dari sebuah buku, yaitu buku novel Yan Yang. Hanya dengan melihat judul bukunya sudah jelas yang muncul adalah Yi Yang yang hanya bisa membuat Mawei menangis senang. Yi Yang kali ini benar-benar sangat marah melihat kondisi kedua muridnya seperti itu. Sehingga setelah mengambil kembali bukunya, dia langsung berhadapan dengan Su Lao yang sudah bersama dengan 6 penjaga darah yang saat ini tersisa hanya 5. Dengan penuh percaya diri, tiba-tiba salah satu di antara mereka langsung maju untuk menyerang. Hasilnya, sebelum serangannya mencapai Yi Yang yang lebih dahulu menusuk dadanya, yang mana hal itu benar-benar membuat para penonton sangat terkejut mengetahui orang yang selalu mereka pandang rendah bisa membunuh iblis tingkat tinggi dengan mudah. Merasa itu hanya buang-buang waktu, Yi Yang langsung menyuruh mereka untuk maju bersama. Dengan begitu, keempat penjaga darah yang tersisa mulai menyiapkan serangan mereka masing-masing, mulai dari Yuan Flame Strike, Nine Heaven Slash, Heavenly Flamestorm, serta Thunderstorm yang secara bersamaan dilepaskan ke arah Yi Yang yang menciptakan sebuah ledakan besar. Apakah hanya ini? Kalau begitu, ayo gunakan salah satu teknikmu dan berikan kembali padamu, ucap Yi yang sama sekali tak tergores setelah menerima serangan sebelum akhirnya dia menggunakan teknik Elementary Skill Copy level 100 Mark untuk meniru Yuan Flame Strike. Menggunakan itu, dia langsung menyerang keempat penjaga darah dan langsung meledakkan mereka tanpa sisa. Su Lao benar-benar sangat marah melihat semua muridnya terbunuh. Berniat melakukan hal yang sama, setelah mengubah salah satu lengannya menjadi lengan naga, dia mencoba mendekati Tong Er untuk membunuhnya. Tak mungkin tinggal diam, dengan segera Yi Yang merobek salah satu halaman buku novel Yan Yang lalu melemparnya ke depan Tong Er yang langsung memblokir tinju Su Lao. Di depanku kau tidak dapat menyentuh murid-muridku, ucap Yi Yang saat dia menjentikan jarinya yang membuat sobekan buku meledak menghempaskan Su Lao. Orang-orang hanya bisa melebarkan mata seakan-akan tidak percaya, namun pada akhirnya mereka sekarang yakin bahwa Yi Yang bukanlah seorang pecundang melainkan seorang dewa. Sementara itu, Su Lao yang ternyata masih hidup hanya bisa memuji serangan Yi Yang yang sangat kuat sampai mampu menghancurkan 80% tubuh iblisnya. Namun setelah itu dia tiba-tiba tertawa senang karena usaha Yi Yang sia-sia sebab tubuhnya memiliki kemampuan regenerasi secara instan. Berniat memperlihatkan kekuatan iblis level teror yang asli, Su Lao menggunakan Forbidden Technique Earth Battlefield yang membuat tubuhnya mulai menyatu dengan arena. Tak butuh lama akhirnya Su Lao benar-benar menyatu dengan arena. Namun karena dia selalu mengoceh, Yi Yang kemudian berkata, "Orang tua, jika kau ingin bertarung, bertarung saja. Mengapa repot-repot berbicara omong kosong?" Kesal dengan itu, dia segera menyerang dengan mengendalikan arena yang menciptakan tangan-tangan dari batu. Menghadapi itu, Yi Yang hanya menghentakkan satu kakinya. Menggunakan skill gravitasi level 100 Mark, dia langsung menghancurkan semua tangan tersebut.
tak menyerah begitu saja, mengatakan bahwa serangan itu hanyalah pembukaan, Shulou sekali lagi mengendalikan arena dan menciptakan banyak raksasa batu. Semua orang berlutut dan memohon belas kasihlah. Mungkin aku bisa memilih satu atau dua yang beruntung untuk hidup sebagai hewan peliharaan, teriak Shulou sebelum dia tertawa karena yakin kali ini Yi Yang tak mungkin bisa menghadapi pasukan raksasanya. Sayangnya Yi yang sekali lagi menggunakan skill gravitasi yaitu Gravity Defense Force Field Expansion mampu membuat Shulou serta pasukannya duduk berlutut, yang mana itu benar-benar membuat Shulou serta orang-orang sangat terkejut. Aku tidak akan mengampunimu bahkan jika kau berlutut, ucap Yi yang menyerang dan menghancurkan Shulou serta semua raksasa batu. Tiba-tiba Shulou yang seharusnya sudah hancur muncul dan berniat menyerang Yi dari belakang saat mulutnya terus mengoceh mengatakan bahwa selama dirinya terhubung ke arena pertempuran, dia akan dapat terus-menerus menciptakan kembali tubuhnya dan bertarung tanpa henti. Setelah mengatakan itu, dia segera menyiapkan tekniknya yang sekali lagi membuat kekacauan. Namun sayangnya perkataannya barusan akhirnya menjadi bumerang baginya dikarenakan Yi yang mendengarnya langsung bertindak. Menggunakan Elementary Defense Force Field anti-gravitasi, Yi mengangkat setengah arena beserta Shulou yang benar-benar membuat orang-orang berteriak terkejut karena tingkatan kekuatan Yi benar-benar sudah seperti dewa. Di sisi lain, karena terpisah dengan arena, teknik yang sedang Shulou siapkan tiba-tiba hancur. Setelah itu dia hanya bisa berteriak kesal karena kejadian tak masuk akal tersebut tidak pernah terlintas di pikirannya. Adapun Yi tanpa mempedulikan ocehan Shulou, dia segera mengambil tombak Luxing. Menggunakan telepati, dia menyuruh Luxing untuk memperhatikannya baik-baik karena dia akan menunjukkan standar dari teknik Yin and Yang Throw Elementary Spirit skill level 100 Mark. Menggunakan itu, Yi langsung melempar tombak yang langsung menembus Shulou yang hanya bisa berteriak karena dirinya tidak menyangka bisa mati di tangan seorang manusia. Shulou akhirnya jatuh di kota tepat ketika para pasukan hendak pergi ke arena untuk menyelamatkan semua orang. Di sisi lain, Yi mengembalikan setengah arena yang diangkat. Setelah itu sorakan mulai berdatangan yang mana sekarang semua orang benar-benar menganggap Yi adalah dewa perang. Kesal dengan semua itu, tiba-tiba Yi berteriak, "Kalian sangat berisik, berhentilah berteriak. Aku tidak datang ke sini untuk menyelamatkan kalian. Aku hanya melindungi murid-muridku." Setelah hening, dia menghadap kedua muridnya sambil menyembuhkan mereka. Dia juga meminta maaf pada Luxing karena telah merusak tombaknya. Setelah selesai, dia mengajak mereka pergi dan bersiap-siap untuk pulang. Namun tiba-tiba Yi menghentikan langkahnya karena dia bisa merasakan bahwa sesuatu akan terjadi, apalagi melihat kondisi langit yang mulai gelap. Kembali ke Sekte Wuji. Di aula penjara iblis, Yanru, Mu Guaniang, dan Mu Guajiang sedang berkonsultasi dengan seorang wanita bernama Lan Yu. Lan Yu sendiri merupakan salah satu murid Sekte Wuji. Bisa dikatakan dia adalah senior Yanru dan saudari-saudarinya, dan alasan mengapa sejauh ini dia tidak terlihat karena Lan Yu sedang keluar untuk melakukan perjalanan bisnis. Bagi kalian yang mungkin asing dengan nama Mu Guaniang dan Mu Guajiang, Mu Guaniang adalah Mushiner, sedangkan Mu Guajiang adalah saudarinya yaitu Ling Er. Intinya, ketiganya mencoba meminta saran pada Lan Yu bagaimana cara agar bisa memenangkan hati Yi Yang.
Memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan jiwa bisnisnya, Lan Yu berkata bahwa meskipun dia memiliki sejuta cara untuk membuat pria menundukkan kepala, tetapi satu-satunya hal yang sangat dia pedulikan adalah uang. Tahu maksudnya, tanpa ragu-ragu ketiganya memberikan semua uang yang telah mereka simpan dalam beberapa tahun terakhir. Namun meskipun sudah mendapat diskon sebesar 50%, tetapi jumlahnya belum cukup. Untuk biaya kekurangannya, Lan Yu menyerahkan pembersihan aula penjara iblis pada mereka di masa depan. Setelah sepakat, pertama-tama Lan Yu mencoba bertanya mengapa mereka ingin mendapatkan Yi Yang. Dengan pipi yang sedikit merona, Yan Ru mengatakan bahwa Master Yi Yang sangatlah tampan. Dia begitu mendominasi dan menghangatkan hati. Adapun Mu Guaniang, dia mengatakan bahwa dirinya merasa tidak ingin kehilangan sang master karena master adalah pria terpenting dalam hidupnya. "Kehilangan palamu, kau bahkan belum mendapatkannya," teriak marah Yan Ru yang benar-benar cemburu. Tak jauh berbeda dengan saudarinya, Mu Guajiang mengatakan bahwa alasan dia ingin mendapatkan sang master karena sang master adalah sumber daya publik dan milik semua murid, sehingga dirinya tidak ingin ada orang yang memonopoli cintanya. Mengabaikan Yan Ru yang benar-benar terbakar oleh api cemburu, Lan Yu akhirnya memulai kelasnya. Tanpa diduga, Bai Fei yang melarikan diri telah memasuki tubuh buatan yang dia tinggal di dalam penjara. Bersyukur karena dia dapat menggunakan teknik transfer jiwa untuk berpindah, secara diam-diam dia menguping pembicaraan. Lan Yu mulai menjelaskan langkah-langkah untuk bisa mendapatkan Yi Yang. Karena Yi Yang sangat kuat dalam hal kekuatan tempur, namun secara emosional dia hanyalah seorang yang berpikiran sederhana dan hanya menyukai novel. Langkah pertama yang harus dilakukan, setujui permintaan apapun darinya, karena kutu buku yang berpikiran sederhana tidak akan menolak gadis yang bersemangat. Kedua, tidak menunjukkan kecemburuan karena pria seperti Yi Yang secara alami memiliki banyak wanita cantik di sekitarnya. Untuk poin yang ketiga, bila perlu cium dia dengan keras karena kau tidak bisa hanya terus mengejar kata-kata selamanya, sehingga kontak fisik adalah cara yang hangat untuk mengungkapkan perasaan. Apalagi Yi Yang adalah anak laki-laki yang sederhana. Dengan serius, Yan Ru mencatat semua yang dikatakan oleh Lan Yu. Bahkan secara diam-diam, Bai Fei melakukan hal yang sama. Namun setelah selesai, tiba-tiba dia tertawa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Lan Yu hanyalah omong kosong. "Jika kau melakukan apa yang dia katakan, kau hanya akan semakin jauh dari Yi Yang," ucapnya. Mendengar itu, tentu Lan Yu hanya bisa kesal, sehingga dia bertanya apakah Bai Fei memiliki pendapat yang berbeda. Dengan penuh percaya diri, Bai Fei mengatakan bahwa alasan mereka para rubah mampu menahan manusia dengan kuat selama ribuan tahun, itu semua karena para wanita manusia terlalu lemah dan tidak mengerti hakikat perasaan, sehingga jika ingin mendapatkan Bai Fei harus menerapkan 3 prinsipnya, yang mana itu benar-benar membuat ketiganya penasaran. Berkebalikan dengan Lan Yu, Bai Fei mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan Yi Yang, yang harus dilakukan, pertama, menolak untuk mengambil inisiatif terlalu banyak. Kedua, jangan biarkan Yi Yang sendirian dengan gadis manapun, apalagi gadis cantik yang sangat berbahaya. Dan yang ketiga, sama sekali tidak ada kontak fisik, karena kontak fisik yang tidak senonoh bisa meninggalkan kesan buruk di benak Yi Yang.
Dengan mudahnya ketiganya menganggap bahwa apa yang dikatakan Bai Fei masuk akal. Di sisi lain, Lan Yu yang bisa merasakan sesuatu lantas berkata bahwa pidato Bai Fei seperti memiliki motif tersembunyi walaupun orangnya sendiri menyangkalnya. Singkat cerita, setelah itu Bai Fei kembali ke tempatnya meninggalkan Yanru yang benar-benar bingung harus mengikuti saran siapa karena menurutnya keduanya masuk akal. Setelah Xiu Shu terus memanggil nonanya yaitu Bai Fei yang terlihat linglung dan mulai tertawa, akhirnya Bai Fei terbangun. Posisi mereka sekarang berada di aula utama kultus boneka Gunung Buddha. Tak memberitahu yang sebenarnya, Bai Fei membuat alasan bahwa dia hanya sedang berpikir bagaimana menghadapi boneka-boneka dari kultus boneka. Berhubung kekuatan Bai Fei sudah pulih 20%, Xiu Shu tiba-tiba memberikan saran mengapa mereka tidak menghancurkan kultus boneka yang tersisa. Tetapi sayangnya Bai Fei menolak karena tujuan mereka datang untuk mendapatkan peta agar bisa menyelamatkan Xia Hua yang terjebak di area terlarang. Bai Fei segera berjalan pergi, namun sialnya kertas catatannya terjatuh yang langsung diambil dan dibaca oleh Sun Feng yang jelas-jelas berisi 3 teknik mendapatkan Yi Yang versi Lan Yu. Dengan wajah paniknya, Bai Fei langsung merebut kembali catatannya dan di saat itulah mereka bisa merasakan ada sebuah aura kehancuran yang sangat kuat dan itu berasal dari Ta Sheng. Tahu Bai Fei sedang mencemaskan apa, Xiu Shu lantas menenangkannya dengan mengatakan bahwa menurut pesan Dong Yu, seharusnya Yi Yang telah meninggalkan Ta Sheng. Berharap hal itu benar-benar terjadi, mereka akhirnya melanjutkan urusan mereka untuk menyelamatkan Xia Hua. Bencana besar benar-benar melanda Ta Sheng dengan gempa besar yang memporak-porandakan kota. Di arena, orang-orang hanya bisa panik, berbeda dengan orang-orang yang sudah mengetahuinya, di antaranya hantu jahat dan hantu malang yang sedang mengamati dari atas udara tanpa bisa berbuat apa-apa. Untuk sementara waktu, bencana terus terjadi yang mulai menghancurkan Ta Sheng dan sekitarnya. Bangunan-bangunan kota satu persatu mulai hancur, yang mana jika dibiarkan dalam waktu dekat kota benar-benar akan hancur total. Mengambil sebuah tindakan, Yi Yang menggunakan elementary skill space isolation level 100 mark untuk menciptakan sebuah area berlindung di dekat arena yang mulai hancur. Lu Xing dan Tong Er segera membimbing semua orang masuk ke lapisan pelindung. Setelah menyuruh kedua muridnya untuk melindungi diri mereka sendiri, Yi Yang mulai terbang ke atas langit untuk melihat situasinya. Melihat keadaan kota benar-benar membuat Yi Yang heran karena meskipun gempa hanya berlangsung selama 45 detik, entah mengapa sampai sejauh ini kerusakan masih terus berlanjut. Tiba-tiba Yi Yang bisa melihat ada seorang ibu dan putrinya yang sedang berlari menghindari sebuah bangunan yang runtuh. Namun karena sang anak tiba-tiba tersandung, sambil memeluk putrinya, sang ibu hanya bisa pasrah menunggu ajalnya. Tetapi untungnya Yi Yang bergerak cepat dan menangkap bangunan yang runtuh yang benar-benar membuat semua orang sangat terkejut. Membawa pergi bangunan tersebut, Yi Yang menjatuhkannya tepat ke arah sungai untuk menggantikan jembatan yang telah runtuh. Menggunakan nafasnya, dia membekukan air sungai, lalu menggunakan matanya yang memancarkan laser seperti Superman, dia memotong bagian es yang runcing sehingga bisa menghasilkan jembatan yang bisa dilalui orang-orang. Dari atas langit tiba-tiba ada seekor naga tunggangan kehilangan salah satu sayapnya yang membuatnya terjatuh. Namun untungnya Yi Yang langsung mencengkram erat ekornya dan membawanya masuk ke dalam pelindung yang telah dibuat.
Sebelum pergi, sekali lagi Yi Yang menghampiri kedua muridnya dan meminta mereka untuk mengurus orang-orang. Setelah itu dia pergi diantar oleh kedua muridnya yang memiliki rasa kagum luar biasa. Berpindah ke gudang lumbung Tasheng. Akibat gempa bumi telah memicu sebuah api yang mulai membakar gudang. Berniat memadamkannya, sekelompok petugas pemadam kebakaran malah berakhir terjebak dalam lautan api. Dengan ganasnya api yang terus menyebar, mereka hanya bisa kewalahan dan menyerah memadamkannya, kecuali satu orang yang dipanggil nomor 5 yang masih berusaha memadamkan api. Tiba-tiba ada sebuah ledakan yang menghempaskan nomor 5. Namun di saat keputusasaan mulai mendekatinya, tiba-tiba hujan turun. Usut punya usut, hujan turun bukanlah sebuah kebetulan, melainkan itu merupakan hujan buatan yang dibuat oleh Yi Yang. Melihat air hujan belum mampu memadamkan kebakaran, Yi Yang segera menggunakan intermediate skill Rainmaker Dragon Sword Sowing Rain level 100 Mag. Skill tersebut menciptakan 4 naga air yang langsung menyemburkan air dari mulutnya dan memadamkan kebakaran. Apakah aku sedang bermimpi? Lautan api padam dalam sekejap mata dan lumbung diselamatkan, ucap nomor 5 saat dia memandang Yi Yang yang mulai turun. Dengan segera Yi Yang menyembuhkan semua orang yang benar-benar menganggapnya seperti dewa. Setelah itu Yi Yang dan nomor 5 sedikit mengobrol, di mana mengetahui bahwa nomor 7 yang tak lain adalah Lu Xing masih hidup dan sekarang menjadi murid Yi Yang, membuat nomor 5 benar-benar terkejut sekaligus sangat senang. Setelah itu Yi Yang kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, di daerah pusat kota tetangga sumber dari gempa benar-benar mengalami kerusakan yang sangat parah. Hantu jahat dan hantu malang hanya bisa berdoa, semoga dewa memberkati umat manusia, karena meskipun sudah dilanda dengan bencana yang mengerikan, akan tetapi krisis manusia yang sebenarnya baru saja akan dimulai, sebab gempa yang sebelumnya merupakan awal pertanda badai iblis yang akan segera datang. Bahkan para iblis terlihat sedang berusaha membangunkan gunung berapi kuno yang telah tertidur selama 10.000 tahun di bawah tanah Tasheng. Sehingga jika meletus, Tasheng benar-benar akan hancur dan garis pertahanan barat manusia sudah selesai. Ketika hantu jahat dan hantu malang sedang mengobrol membicarakan cara bagaimana mereka bisa menghancurkan formasi aktivasi gunung berapi kuno, tiba-tiba dari belakang datang seorang wanita yang ternyata jenderal legendaris nomor 6 dari tentara Liang. Singkat cerita, setelah berbasa-basi melanjutkan ke masalah saat ini, Jenderal Liang mulai menjelaskan situasinya, yang mana kali ini dunia iblis benar-benar telah mengirim tentara yang tak terhitung jumlahnya untuk menjaga gunung berapi kuno yang akan meletus. Hantu jahat mengatakan bahwa pertama-tama dia akan memindai medan perang dengan indranya terlebih dahulu. Mencoba berbasa-basi, dia bertanya, karena jenderal legendaris itu nomor 6, apakah ada jenderal nomor 5 atau 7 di pasukan Liang? Mendengar itu, Jenderal Liang kemudian menjawab bahwa memang ada. Nomor 5 adalah prajurit pemadam kebakaran dan nomor 7 adalah prajurit garis depan yang telah mati di medan perang. Intinya, Jenderal Liang merupakan teman nomor 5 dan juga nomor 7 yang tak lain adalah Lu Xing. Namun karena dia belum tahu bahwa Lu Xing masih hidup, sampai sejauh ini dia berpikir temannya sudah mati, sehingga alasan lain dia sampai mati-matian membela umat manusia hanya untuk menepati janji yang telah dia buat sebelum Lu Xing pergi ke medan perang dan tak kembali.
Untuk sementara waktu mereka terus berdiskusi membicarakan tentang rencana mereka yang benar-benar harus menghentikan letusan gunung berapi kuno meskipun harus menembus tembok besar tentara iblis. Dengan segera hantu jahat menggunakan Super Beam Shoulder Splitting Technique yang menciptakan beberapa prajurit tingkat perak yang langsung maju menyerang para iblis. Belum selesai berurusan dengan iblis-iblis biasa, tiba-tiba satu persatu iblis tingkat tinggi mulai muncul seperti Ancient Demon Ape, bahkan sampai 3 iblis teratas dari 7 iblis besar, yaitu Baoshi atau Gluttony, Daiduo atau Sloth, dan Xiangyu atau Greed yang langsung melepaskan serangan dan menghancurkan prajurit ciptaan hantu jahat. Melihat 3 iblis teratas muncul benar-benar membuat Jenderal Liang dan hantu jahat yakin ketiganya akan menjadi masalah besar. Namun tiba-tiba hantu malang mengatakan bahwa ketiganya bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan iblis asli. Dan benar saja, di puncak gunung dapat terlihat iblis besar dan iblis kecil yang selalu membawa peti mati yang ternyata isi dalam peti tersebut merupakan sosok iblis asli. Diceritakan iblis asli atau Fury hampir selalu tertidur karena begitu dia bangun, dia akan masuk ke mode penghancuran yang akan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Selain senjatanya yaitu palu amarah yang menakutkan, tubuh fisiknya juga menakutkan yang konon katanya meskipun pernah dikepung oleh tentara selama 7 hari 7 malam, mereka sama sekali tidak bisa menyentuh tubuhnya. Adapun identitas 2 iblis besar dan iblis kecil bisa dikatakan mereka adalah guardiannya. Hantu jahat lantas bertanya, dengan monster-monster seperti itu, berapa peluang mereka bisa menghentikan letusan gunung berapi kuno? Menjawabnya, hantu malang berkata bahwa dia sendiri juga tidak dapat memastikannya secara pasti karena lawannya terlalu kuat. Namun berpikir bahwa meskipun tidak ada harapan, setidaknya salah satu dari mereka harus bisa bertahan sampai akhir dan menghentikan letusan gunung berapi. Setelah itu akhirnya ketiganya mulai maju. Sementara itu, Yi Yang yang baru saja sampai di lokasi kejadian langsung bisa memahami semua situasinya berkat informasi yang diterima dari makhluk panggilannya, yaitu gadis robot nomor 2 Xiao Er yang telah diutus untuk mencari sumber dari gempa. Tahu para iblis yang telah menyebabkan masalah, Yi Yang berniat menanganinya sendiri. Karena membutuhkan pedang yang kuat untuk menyerang, dengan segera secara acak Yi Yang mulai mencarinya hingga akhirnya pedang milik Jenderal Liang lah yang terpilih yang mulai terbang menuju ke arah Yi Yang, dan tentu saja hal itu hanya bisa membuat Jenderal Liang, hantu jahat dan hantu malang terkejut sampai menghentikan pendekatan mereka. Setelah menerima pedangnya, Yi Yang langsung menggunakan teknik yang masuk edisi terbatas di dalam game, yaitu Immortal Cultivator Intermediate Limit Skill One Sword Strike Slashing Temptation Demon level 100 mat. Sebelum serangan dilepaskan, Yi Yang menandai target terlebih dahulu. Satu demi satu target mulai dikunci dan ditandai sampai akhirnya ada 10.001 iblis yang berhasil terdeteksi. Di detik berikutnya, Yi Yang mengayunkan pedangnya dan dalam sekejap mata, semua iblis yang telah ditandai, mau dimanapun mereka berada, secara bersamaan terbelah dua, bahkan iblis asli yang berada di dalam peti mati jatuh ke kawah gunung berapi.
Semuanya terhapus, medan perang langsung hening. Apakah ini adalah hukuman surgawi dan apakah aku sedang dalam mimpi? Ucap ketiganya yang benar-benar sangat-sangat terkejut. Namun setelah itu mereka benar-benar sangat berterima kasih pada Yi Yang, dan meskipun di situasi itu mereka belum tahu bahwa Yi Yang lah yang melakukannya, mereka semua mulai bersorak karena menurut mereka dewalah yang telah melepaskan serangan ilahi. Meskipun semua iblis telah dimusnahkan, bukan berarti letusan gunung berapi juga berhenti. Sehingga dengan segera Xiao'er bertanya pada masternya Yi Yang apa langkah selanjutnya untuk menghentikan erupsi gunung berapi. Bisakah kau mengebom gunung berapi dengan IMP-74 Intercontinental Ballistic Missile? Tanya Yi Yang. Mau tak mau Xiao'er mencoba bertanya pada tuannya apakah benar-benar akan melakukannya, karena ledakan dari rudal balistik akan lebih menakutkan daripada letusan gunung berapi. Menjawabnya, Yi Yang mengatakan bahwa itu tidak masalah karena dia memiliki sebuah rencana. Yi Yang langsung meminta koordinat spesial. Setelah menerimanya, dia langsung menyerahkan langkah pertama pada Xiao'er. Menerima perintah tuannya, Xiao'er segera mengeluarkan rudal balistik dan langsung mengirimnya terbang masuk ke kawah gunung. Ketika orang-orang sedang bingung melihat benda asing masuk ke kawah gunung, di detik berikutnya rudal balistik meledak, yang mana ledakan dahsyatnya itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Dengan segera, Yi Yang menggunakan Elementary Space Teleportation Array tepat di atas gunung, yang mana ledakan dari gunung berapi langsung masuk ke lingkaran teleportasi. Jangan khawatir, aku telah membaca koordinat ruang dari mana iblis-iblis berasal. Energi menakutkan setelah letusan gunung berapi kuno akan ditransmisikan oleh susunan teleportasi yang aku gunakan, ucap Yi Yang menenangkan orang-orang yang masih terkejut. Sementara itu, di abyss atau lebih tepatnya neraka, dapat terlihat Bai Fei beserta bawahannya sedang kesulitan menembus penghalang neraka untuk menyelamatkan Xia Hua. Di saat itulah tiba-tiba sebuah lingkaran teleportasi raksasa muncul di atas neraka. Tentu itu merupakan lingkaran teleportasi yang diciptakan oleh Yi Yang, sehingga setelah itu ledakan dari gunung berapi yang sebelumnya tersedot langsung menghantam dan menghancurkan penghalang. Saking dahsyatnya, Bai Fei dan yang lainnya yakin mungkin itu bisa menghancurkan setengah dari neraka. Raja neraka, yaitu Raja Iblis berkepala 9, benar-benar sangat marah saat dia bertanya-tanya kenapa gunung berapi kuno di Tasheng menyerang neraka. Memanfaatkan kesempatan itu, Bai Fei akhirnya secara diam-diam mencoba menerobos masuk untuk menyelamatkan Xia Hua. Kembali lagi ke Tasheng. Keesokan paginya, Lu Xing dipertemukan kembali dengan nomor 5 dan 6 yang membuat reuni mereka cukup mengharukan. Setelah itu, nomor 6 yaitu Jenderal Liang mengucapkan terima kasih pada Lu Xing yang telah membawa masternya ke Tasheng sehingga Tasheng bisa selamat dari bencana besar. Kemanapun kau pergi, kau harus ingat bahwa Liang akan selalu bangga padamu dan aku bahagia karena sekarang kau telah memiliki rumah, ucap Jenderal Liang. Singkat cerita, setelah itu Yi Yang dan juga kedua muridnya pergi. Semuanya selamat tinggal, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, ucap Yi Yang pada orang-orang yang mengantar kepergiannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.